pemirsa, senang rasanya saya Irgi dan juga rekan saya Rani bisa hadir di tengah-tengah Anda di Metro TV dan tentunya dalam acara Metro Plus Siang. Ya. Baiklah pemirsa, senang sekali yang pastinya kami nanti akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Ya, pastinya tayangan kita akan selalu menarik dan inspiratif, Irgi. Dan topik-topiknya juga pastinya kita tidak sendiri. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu. Karena kita akan berbincang tentang pengembangan infrastruktur PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul sekali Rani, dan seperti yang kita ketahui bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Ya. Dan pada saat ini bersama kami sudah hadir Bapak Ahmad Hermanto Dardak sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Irgi, Mbak Rani. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak sudah hadir bersama kami di Metro Plus Siang. Baiklah Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini memang pemerintahan Joko Widodo ini memang sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk mendorong perekonomian yang merata di berbagai daerah ini sendiri. Dan ini semua di bawah payung dari PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baik, Pak Ahmad Hermanto, dengan adanya program memprioritaskan pembangunan infrastruktur saat ini, bagaimana sebenarnya Pak tantangan yang dihadapi Kementerian PUPR pada saat ini Pak? Ya, memang sekarang ini kan kita paling tidak tahun ini kita sudah efektif memasuki ASEAN Economic Community. Ya. Betul sekali. Di samping itu kita menyadari bahwa kita perlu membangun untuk keseimbangan wilayah ya antara bangun di Jawa dengan bangun yang di Papua dan lain-lain yang tentunya ini perlu keseimbangan wilayah dan juga kita menyadari bahwa kita perlu seperti konektivitas untuk meningkatkan daya saing kita ya dalam konteks ASEAN. Kita perlu membangun sumber daya kita supaya kita bisa mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan juga energi, dan tentunya ini diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk kualitas hidup yang kita perlu dukung seiring dengan urbanisasi yang bukan main juga ya yang terjadi. Betul. Ya, baik. Nah untuk itu tentunya tantangan inilah basis kita untuk bagaimana kita melakukan pembangunan infrastruktur tadi. Sudah ada pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan Bapak dari Kementerian PUPR untuk memacu pembangunan infrastruktur ini dan terpadu dengan sektor yang lainnya juga mungkin? Ya, intinya kita ingin membangun infrastruktur yang tentunya terpadu dan sinkron ya. Sinkron dalam arti fungsi, lokasi, waktu dan besarannya itu betul-betul karena dana ini kan terbatas ya. Nah untuk itu esensinya kita mendekati dengan pengembangan wilayah ya. Di dalam membangun wilayah kita fokus di dalam wilayah-wilayah pertumbuhan, di mana di dalam satu wilayah pertumbuhan tadi intinya kita mencoba untuk bagaimana kawasan-kawasan yang strategis tadi diinterkoneksikan. Dan kemudian misalnya kawasan industri juga kita dukung untuk spesialisasi supaya efisien untuk kesananya. Sinerginya dengan kota untuk pemberian jasa dan pemasarannya nantinya koneksinya menuju ke pelabuhan, menuju ke hub untuk di logistiknya dibawa ke tempat yang lain gitu. Nah inilah yang wilayah pertumbuhan ini kita identifikasi di seluruh wilayah nasional ini. Kita memiliki 35 wilayah pertumbuhan. Jadi fokusnya di dalam wilayah pertumbuhan tadi ada kawasan-kawasan pertumbuhan yang kita interkoneksikan untuk paling tidak supaya disparitas tadi bisa semakin dikurangi. Yang kedua tentunya pertumbuhan ekonomi dengan konektivitas tadi kita bisa mendukung tadi efisiensi dalam hal kota-kota yang bertetangga
aglomerasinya bisa membentuk seperti Jabodetabek tadi menjadi kota metropolitan tapi terpadu ya. Juga misalnya Maminasa tadi metronya Makassar atau Cekungan Bandung misalnya ya. Di dalam satu bukan hanya kota Bandung saja tapi kota Bandung sebagai core dan kota-kota di sekitarnya sebagai kota yang mandiri. Nah, ini kita fasilitasi di dalam satu wilayah pertumbuhan tadi dan kita fokus untuk membuat supaya wilayah pertumbuhan tadi punya daya saing yang tinggi. Ya, itu tandanya Pak, memang pembangunan infrastruktur ini memang pastinya dimulai dari daerah-daerah yang memang sudah atau daerah-daerah besar sendiri Pak ya, masuk kota-kota besar gitu Pak ya, dimulainya. Ya, intinya kita membagi 35 wilayah pertumbuhan tadi ada wilayah yang sudah berkembang ya. Misalnya di Jawa atau di Sumatera misalnya dari Medan sampai ke Pekanbaru misalnya ya. Itu kan tapi kita yang sedang berkembang juga kita fokus. Misalnya dari Samarinda menuju ke Maloi atau dari Manado, Bitung dan seterusnya. Tapi ada yang pengembangan baru ya yang memang kita belum sepenuhnya membangun infrastruktur secara memadai. Misalnya di Papua ya, dari Nabire, Enarotali, Ilaga, yang di Ilaga itu kalau aqua yang paling kecil itu 25.000 harganya. Semen satu sak masih 1 juta. Ya ini tentunya perlu konektivitas yang dipercepat di tempat-tempat seperti tadi. Nah, dengan demikian kita juga fokusnya kalau di yang sudah berkembang kita lebih menjawab kebutuhan tadi ya. Yang di belum berkembang kita lebih kepada istilahnya SIPS promote the trade. Kita membangun infrastruktur untuk supaya potensi terrealisasi di sana. Paling enggak ini pendekatan yang kita lakukan dan tentunya peran pemerintah sangat vital di dalam mendorong supaya potensi-potensi tadi bisa terrealisasi. Baik Pak Ahmad Hermanto, dan yang pastinya pemirsa juga sekarang ini tengah merasakan juga ya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah yang mungkin agak sedikit terpencil agar bisa meratakan perekonomiannya ya Pak ya. Baik, dan pemirsa tentunya kami akan kembali dengan perbincangan kita untuk memberikan Anda informasi dan juga edukasi. Tetaplah bersama kami di Metro Plus Siang. Didukung oleh Channel Japan. Get the latest stories from around the country. In this episode, hot spots for finding dinosaur fossils in Fukui Prefecture, where 4 new species have been found. And a look at Japanese excavation sites and dinosaur researchers. Join us this week direct from Tokyo on Channel Japan. Welcome to Flores. Explore the wonderful land. Tokyo Riverside Apartment di Peak 2 hanya berjarak 3 menit dari Peak 1. Sebuah apartemen yang dilengkapi segudang fasilitas dan memanjakan penghuninya dalam beraktivitas sehari-hari. Ditawarkan dengan promo sangat istimewa, cicilan 60 kali mulai dari 5 juta rupiah per bulan. 2,5 tahun balik modal. Hubungi 021-588-8000. kreativitas, semangat, sportivitas, inovatif, Sehingga masa depan kita. Maka stop narkoba sekarang.
selamat datang di Charity Evening. Malam hari ini pelelangan kursi yang nantinya disumbangkan kepada para penyandang kanker. The bidding at 40 juta, 100 juta, 200 juta. Thank you. Oh, I'm sorry. It's the bid 4 miliar. I see sky. Charity Evening besok jam 8:30 malam. Didukung oleh Ya, selamat siang dan selamat kembali lagi. Masih di Metro Plus Siang bersama saya Rani Sutari dan rekan saya Irgi. Dan kali ini pastinya kita tidak sendiri, masih ditemani oleh Bapak Ahmad Hermanto Dardak selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baik, kita kembali lagi ke perbincangan kita pemirsa dengan Bapak Hermanto Dardak. Baik, Pak, ini mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penerapan atau implementasi yang telah dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga konektivitas di antara tiap-tiap daerah ini, Pak. Ya, jadi intinya kan kita dengan pendekatan wilayah tadi mencoba untuk fokus bahwa infrastruktur dan kawasan tadi terpadu ya pembangunannya. Nah, untuk melakukan sedemikian rupa termasuk dengan pemerintah daerah, maka kita menetapkan wilayah pengembangan strategis tadi, misalnya antara lain lokasinya di dari Medan menuju Tebing Tinggi, menuju Dumai, menuju ke Pekanbaru misalnya ya. Ini wilayah-wilayah pertumbuhannya ada Medan yang tumbuh menjadi satu metropolitan yang memang dengan urbanisasi yang cukup tinggi, infrastruktur harus disiapkan. Kita mencoba memilah misalnya antara lalu lintas yang sifatnya jarak jauh dan barang dengan lalu lintas yang lokal, dengan membangun misalnya jalan lingkar dan radial di sana, termasuk akses jalan tol ke Kuala Namu. Ya. Kemudian Tebing Tinggi dan terutama di Semangke dan Kuala Tanjung. Kuala Tanjung itu akan menjadi satu pintu hub di barat ya Indonesia ya, secara keseluruhan. Dan Semangke kita sepakati untuk sebagai hilirisasi dari produk sawit. Artinya jalan kita fokuskan mendukung di sana, nanti kereta api yang dibangun oleh kementerian yang kita koordinasikan, termasuk juga bagaimana supaya kawasannya tidak banjir dan seterusnya kita lakukan penanganan tadi. Danau Toba di kawasan pertumbuhan tadi juga kawasan strategis nasional. Kita ingin membangun Bali-Bali baru ya. Antara lain misalnya Danau Toba di sana. Bagaimana akses menuju Danau Toba dan di Danau Tobanya sendiri, termasuk Dumai sebagai kawasan industri. Nah, ini konektivitasnya kita hubungkan dengan jalan ekspres ya, yaitu berupa jalan tol yang nantinya juga ada kereta api yang akan didukung oleh kementerian yang lain. Jadi ini seperti tulang punggungnya dari pertumbuhan, seperti dari Tokyo, Osaka ya, ada Shinkansen, ada jalan raya, Boston, Washington juga demikian ya. Kita membangun ini sehingga ada seamless flow ya, alirannya tadi bisa kompetitif. Termasuk sekarang misalnya dari Medan menuju ke Parapat di Danau Toba itu masih dengan kemacetan yang ada 5-6 jam. Betul. Kalau ada jalan tol cuma 120 km, paling 1,5 jam gitu. Nah, ini kan akan sangat-sangat meningkatkan daya saing tadi. Nah, ini dilakukan di dalam satu wilayah pertumbuhan, nanti outlet produksinya tadi dikeluarkan lewat pelabuhan seperti Kuala Tanjung. Kemudian juga di selatannya, kita mencoba membangun infrastruktur yang terpadu. Jadi kalau biasanya jalan tol saja, ini kita bebaskan juga untuk utilitas sebelah kirinya dan sebelah kanannya untuk kereta api. Nah, ini kita harapkan nanti paling tidak ada lahan yang disediakan di sana, sehingga nanti listrik, gas, fiber optik yang untuk itu tinggal kawasan-kawasan pertumbuhan tadi yang dengan klaster industri ya, dengan kawasan wisata tadi tinggal mencantolkan di situ, seperti sekarang ini dari Merak, Bakahuni menuju ke Palembang dan menuju ke Tanjung Api-Api. Nantinya Tanjung Api-Api sebagai pelabuhan industri sekaligus. Jadi ini menjadi satu wilayah pertumbuhan. Kalau di Jawa misalnya dari Jakarta sampai ke
Cirebon dan Semarang. Kita baru menyelesaikan Cipali ya, Cikampek Palimanan. Jadi sekarang dari Jakarta sampai ke Cirebon, tentunya kita tadi tulang punggungnya sudah adalah jalan tol. Dan ini sedang kita teruskan. Ini sebelum Lebaran kita akan membuka jalan tol yang dari Pejagan Pemalang. Ya, jadi nanti waktu Lebaran kita bisa langsung keluar di Brebes Timur, tinggal masuk ke kota Tegal. Nah, paling nggak ini akan mendukung kawasan industri di sepanjang utara yang memang paling besar kawasan industri itu di utara Jakarta, di sisi timur misalnya Cikarang. Cikarang pusat pertumbuhan. Kita sepakati dengan keterpaduan tadi. Pusat melakukan apa, provinsi melakukan apa, kabupaten melakukan apa, dan kawasan Cikarang melakukan apa untuk memberikan akses. Misalnya Cikarang membangun dry port, ya. Dry port kita berikan akses untuk ke jalan tol. Kemudian dari situ tentunya pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan jalan aksesnya yang ada di dalam sekitar kabupaten sana. Sekarang ada usulan untuk kereta apinya dibangun. Kita sudah siapkan kereta api dibangun oleh kementerian yang lain, dan ada kanal ya yang kita di sana itu namanya kanal CBR, Cikarang Bekasi Laut. Itu akan kita manfaatkan sebagai kanal untuk peti kemas. Jadi kawasan industri bisa langsung masuk ke kanal tadi. Jadi kayak navigasi saja masuk langsung ke utara di Tanjung Priok. Itu berarti Pak, memang pembangunan infrastruktur, boleh dikatakan pembangunan jalan misalnya untuk tol ini memang disesuaikan dengan perencanaan-perencanaan dari pemerintah daerah juga ya Pak ya? Ya, ini harus terpadu. Justru karena tadi di satu wilayah apa prioritas-prioritas nasional. Tadi kami yang pertama tadi belum menekankan ya bahwa salah satunya fokus di dalam mendukung prioritas nasional. Tadi misalnya 10 kawasan strategis nasional untuk pariwisata. Antara lain Danau Toba tadi yang kami berikan contoh. Mendukung pelabuhan-pelabuhan utama, antara lain tadi termasuk di Tanjung Priok, termasuk di Kuala Tanjung, dan juga untuk logistiknya. Mendukung kawasan-kawasan metropolitan. Ada 12 metropolitan yang harus kita dukung. Baik di dalam metropolitan untuk supaya kotanya tumbuh terstruktur dan efisien. Tapi juga akses menuju metropolitan tadi. Dan bagaimana antar kota-kota yang bertetangga tadi bisa aglomerasinya bisa memberikan satu pergerakan yang efisien ya, aman dan nyaman ditinggali tapi produktif dan juga berkelanjutan. Nah, ini adalah yang didukung termasuk spesialisasi tadi di kawasan industri maupun juga kawasan lumbung pangan. Kita punya 13 lumbung pangan provinsi. Di Jawa, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Selatan, dan lain-lain. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena memang perbincangan kita kali ini semakin menarik saja. Semakin menarik, betul sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, pastinya kami akan kembali lagi tetap di Metro Plus Siang setelah jeda iklan yang berikut ini. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Didukung oleh Media Indonesia kini kembali ditunjuk sebagai pemenang lelang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan jangkauan sirkulasi mencakup skala nasional, Media Indonesia hadir di seluruh provinsi Indonesia. Untuk syarat dan ketentuan, akses informasi selengkapnya di www.mediaindonesia.com. Kakang Bayu, Mata Najwa on Stage di alun-alun Purwokerto. Bersama Cahyo Kumolo, Sudirman Said, Mutia Hafiz, Budiman Sujatmiko, dan para kepala daerah. Dimeriahkan oleh Gita Gutawa dan Endang Sukamti. Mata Najwa on Stage Purwokerto, Bagimu Negeri, Jumat 13 Mei jam 4:30 sore. Didukung oleh tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit.
dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Didukung oleh Ya, selamat siang pemirsa, kembali lagi masih bersama kami di Metro Plus Siang pastinya, dan kali ini kita masih membahas pembangunan infrastruktur dari PUPR. Bapak Dardak, kembali kita masih akan berbincang. Saya masih ingin bertanya, ini bagaimana sih program pembangunan infrastruktur PUPR yang dilakukan di wilayah perbatasan dan mungkin kawasan-kawasan yang cukup tertinggal, Bapak? Apakah ada contoh konkretnya? Ya, ini sebetulnya memang searah dengan nawacita ya, ini kan, untuk membangun dari pinggir. Jadi fokus kita sekarang ini kita membangun kawasan perbatasan ya, melalui wilayah pertumbuhan juga. Jadi wilayah pertumbuhan di perbatasan, mulai dari Temajuk, Aruk, itu di Kalimantan ya, sampai ke Sebatik ya. Itu panjangnya lebih dari 2000 km. Kita sudah membangun lebih dari 1000 km gitu. Dan tentunya kurang lebih di tempat-tempat yang memang fungsional itu sudah tersambung. Misalnya pintu MTKOM ya. Lintas batasnya kita bangun ya, kita supaya kita lewat nyebrang itu juga pelayanannya baik dan infrastrukturnya baik gitu. Dan akses jalan menuju ke sana juga perspektifnya, bahkan di MTKOM kita bangun dengan 4 lajur gitu menujunya. Yang di Aruk, kemudian juga di Nangabado lebih ke sawit, jadi lebih ke bagaimana kita membawa produksi sawit kita ke luar ya, Malaysia dan lain-lain. Kemudian lebih di timur lagi misalnya dari Malinau yang menuju ke Krayan. Krayan itu tempat penghasil beras yang cukup punel ya istilahnya, kayak di Cianjur dan lain-lain ya, yang sekarang memang belum tersambung. Jadi di sana baru naik pesawat. Ini tahun ini bisa kita sambung ke sana dan artinya kita bisa masuk ke perbatasan sana. Kemudian yang juga kita dukung di situ adalah penataan kota-kota perbatasan tadi, supaya di kota-kota tadi ada nilai-nilai tambah tertentu yang kita lakukan sebelum kita ke luar ke sana. Perbatasan lain yang kita fokuskan kita bangun juga di NTT ya, yang berbatasan dengan Timor Leste. Moto Ain, Motamasin, itu jalannya kita bangun. Kita membangun waduk juga, Rutiklot ya, untuk supaya ada reservoir untuk mendukung di sana. Kemudian Papua. Papua tentunya fokus kita. Di Papua kita fokus di 4 wilayah pertumbuhan. Untuk perbatasan itu dari Jayapura ke Merauke ya. Jayapura Merauke tapi melewati pegunungan tengah. Jadi sementara kita sudah sampai ke Ubruk ya. Dan kemudian kita belokkan lewat Wamena, lewat Kenyam, lewat Oksibil turun ke Merauke. Merauke kita mendukung dengan MIFE ya. MIFE itu untuk pangan gitu. Baik. Ya, baik Pak Hermanto. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan kita banyak sekali informasi yang tentunya dapat mengedukasi kepada pemirsa yang ada di rumah maupun masyarakat di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan pembangunan infrastruktur ini juga bisa berjalan lancar dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya kami masih akan kembali setelah yang berikut ini.